Bismillahirrahmanirrahim. Pada sesi ke-10 kemarin, aku sudah menyimpulkan pada sebuah kesimpulan yang aku bangun atas sebuah asumsi dengan menggunakan pendekatan Yohanes 12:1-18, Matius 5:27-30, Matius 19:17-18, sehingga ini mendukung sebuah asumsi bahwa Yesus menikah. Shalom, salam jumpa dalam kasih Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya, Pastor Demos Tanuek, di dalam channel ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah subscribe, like, dan komen di dalam channel ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saya mengajak juga kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali mampir di dalam channel ini, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang baik ini saya akan menanggapi apa yang dikatakan oleh Ustadz Nandar dan juga Gus Betik. Ya, mereka mengatakan bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena, dan jika Yesus tidak menikah, maka Yesus berzina. Ini adalah kebohongan publik, hoaks yang diciptakan oleh Nandar dan juga Gus Betik ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka mendasari bahwa Yesus itu menikah, dan jika Yesus tidak menikah maka akan berzina dengan 3 bagian firman Tuhan, yaitu yang pertama di Yohanes 12 ayat 1-8, yang kedua di Matius 5 ayat 27-30, dan yang ketiga Matius 19 ayat 17-18. Untuk lebih jelasnya mari kita saksikan video berikut ini. Cekidot. Pada sesi ke-10 kemarin, aku sudah menyimpulkan pada sebuah kesimpulan yang aku bangun atas sebuah asumsi dengan menggunakan pendekatan Yohanes 12:1-18, Matius 5:27-30, Matius 19:17-18, sehingga ini mendukung sebuah asumsi bahwa Yesus menikah, ya, bila ini dipertemukan. Sedangkan kekristenan tetap ngotot Yesus tidak menikah, ya. Ini aku hapus, ya. Aku hapus, ya. Aku hapus. Sekarang kalau Kristen tetap ngotot, ya, atau begini. Ini sekarang menjadi sesi yang ke 11, ya. 11. Resiko yang ditanggung Kristen, resiko yang ditanggung Kristen bila Yesus tidak menikah. Ya, ada resikonya, gitu loh. Ya. Nih. Jadi judul tajuk utama kita tetap Yesus lelaki normal, ya. Subtajuknya sekarang resiko yang ditanggung Kristen bila Yesus tidak menikah. Ya. Ada nggak resikonya? Begitu loh. Seperti kemarin yang sudah aku jelaskan, ya. Asumsinya itu dibangun, ya. Dibangun atas sorry, tadi aku sudah hapus, ya. Sebentar. Aku tadi kesusu hapus saja. Ini, ya. Yohanes 12:1-8, ya. Kemudian Matius 5:27-30. 27-30 maksudnya ini. Ya. Terus Matius 19
17 sampai 18. Ini ya. Dari kompilasi ketiga ayat ini, bila kita ketemukan, ya, seperti aku bilang kemarin, kita ketemukan begitu, maka apabila Yesus tidak menikah, maka sebuah kesimpulannya dia berzina. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya pemahaman mereka tentang Kristus, tentang Yesus yang menikah, dan jika Yesus tidak menikah, dia berzina. Ini adalah pemahaman yang keliru dan pemahaman yang sangat sesat. Dan tentunya ini adalah hoax yang diciptakan oleh mereka berdua. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Karena Yesus adalah Tuhan dan juga manusia. Dia sebagai manusia, dia bisa makan, dia bisa lapar, haus, bahkan melakukan segala apapun yang dilakukan oleh manusia di dalam keterbatasannya. Tetapi satu hal yang harus dicatat, bahwa Yesus juga adalah Tuhan yang tidak mungkin jatuh di dalam dosa, karena dia mampu mengendalikan dirinya sendiri. Itu perbedaannya. Berbeda sekali dengan, mohon maaf, dengan nabi mereka. Nabi mereka memiliki banyak istri, bahkan istri orang lain pun diambil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanggapan atas tuduhan terhadap Yesus yang menikah. Jika tidak menikah, Yesus berzina. Benarkah demikian? Yang pertama, di dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Bagian ini adalah tindakan Maria yang meminyaki Yesus dengan minyak narwastu. Minyak yang sangat mahal. Harganya sebagai bentuk pengorbanan yang besar kepada Yesus sebelum Yesus disalibkan. Jadi, tidak ada hubungannya Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Yesus adalah Tuhan dan juga manusia 100% yang tidak bisa jatuh atau berdosa. Berbeda halnya dengan nabi-nabi lain seperti yang mereka katakan. Tetapi kalau nabi mereka, iya, karena melakukan itu, menikah dengan beberapa istri, bahkan istri orang lain pun diambil. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi di sini jelas bahwa Yesus sama sekali tidak menikah, apalagi berzina. Ya, jadi sekali lagi jangan menyebarkan hoaks. Yang kedua, di dalam Matius 5 ayat 27 sampai 30. Bagian firman Tuhan ini merupakan khotbah Yesus di bukit. Dari pasal 5 sampai pasal 7 itu merupakan rangkaian daripada khotbah Yesus di bukit. Khusus dalam ayat ini Yesus membahas tentang hukum Taurat, tentang perzinahan. Yesus menekankan kepada orang-orang pada waktu itu bahwa orang yang melakukan zina tidak harus melakukan hubungan badan. Tetapi ketika orang itu melihat, memandang seorang perempuan, dan dalam pandangannya penuh dengan nafsu, penuh dengan birahi, maka pada saat itu juga dia telah berzina. Nah, berbeda dengan orang lain. Ya, Yesus ketika memandang seseorang, tidak ada pikirannya untuk berzina. Karena dia adalah Tuhan, dia penuh kasih, dia selalu melihat bahwa setiap orang adalah orang berdosa yang membutuhkan kasihnya, yang membutuhkan keselamatan yang Tuhan berikan baginya. Ya, mungkin kalau Ustadz Nandar ketika melihat perempuan langsung pikirannya kemana-mana. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Tuhan Yesus tidak pernah menikah, apalagi berzina. Yang terakhir, Matius 19 ayat 17 sampai 18. Bagian firman Tuhan ini merupakan seorang yang muda yang kaya, yang terlalu cinta kepada hartanya. Kemudian dia datang kepada Yesus dan bertanya, apa yang harus saya perbuat supaya saya masuk dalam kerajaan surga? Tuhan Yesus menyampaikan seluruh isi hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, hormatilah ayah dan ibumu, dan seterusnya.
Kemudian sang pemuda itu menjawab bahwa saya sudah melakukan itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa jika engkau hendak sempurna, jualah seluruh hartamu dan bagikanlah kepada orang miskin, kemudian kembalilah ke sini dan ikutlah aku. Yesus tahu bahwa pemuda ini ketika datang kepada Tuhan Yesus, dia tidak sungguh-sungguh karena dia lebih mencintai hartanya daripada Tuhan. Nah, maka Tuhan Yesus mengatakan, jangan berzina, jangan ini dan itu. Nah, berarti Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari ayat-ayat yang mereka sampaikan, yang mereka jadikan dasar bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena, dan jika Yesus tidak menikah, maka risikonya Yesus berzina. Itu semuanya rontok, itu semuanya tidak berdasar. Dan oleh karena itu, hari ini kita mau konfrontir itu semua. Sesungguhnya tidak ada di dalam bagian Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus menikah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua ayat ini tidak ada hubungannya dengan Yesus menikah, atau jika Yesus tidak menikah, maka Yesus berzina. Semua adalah karangannya si Ustadz Nandar, si Gus Mendis tadi, ya, saya lupa namanya, Gus Betik tadi. Itu semua karangan daripada mereka. Dan hati-hati, nanti akan dapat akibatnya ketika menyebarkan hoax, apalagi menghujat Tuhan. Berbeda dengan Ustadz Nandar dan Gus Betik, yang otaknya, mohon maaf, mungkin ada pikiran-pikiran mesum. Yesus berbeda dengan nabi kalian. Tidak mungkin Yesus mengatakan jangan berzina, tetapi dia berzina. Karena Tuhan Yesus, apa yang dia katakan adalah firman Tuhan. Oleh karena itu pesan saya kepada Ustadz Nandar dan Gus Betik, berhentilah menyebarkan hoax, berhentilah membahas kitab kami, bahaslah kitabmu sampai engkau memahami kitabmu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.